Jeng corona lah mole. Beri amet kangko. Tak langkung ragu lebih mana. Ya toren pas ayaki ko. Lebihnya aben kipin ko. Alhamdulillah benyai ko. Ini sebenarnya ucapan seperti ini tidak perlu disampaikan ke masyarakat. Sudah tahu masyarakat kita itu nambeng, meleng, lebih-lebih kaum milenialnya. Begitu ada statement seperti itu ya tambah nggak percaya bahwa COVID ini ada. Demi warga lebih banyak sakit, kegiatan agama aja kan masih ada hari esok. Contohnya seperti apa? Selawatan, hapsian, dan kegiatan lainnya. Sampai saya sampaikan ke Bupati, ke Kapolres, katanya kegiatan agama itu penangkal corona. Oh ya sudah. Ada orang yang tidak terlalu. Iya kan? Jadi hapsian itu masih berjalan sampai sekarang kan? Kalau saat ini saya kurang tahu, tapi baru-baru saya masih mendengar katanya masih ada. Oh iya, katanya corona sudah pulang. Katanya ada yang bilang seperti itu, orang sudah pulang, sudah sama inangnya. Itu loh, mungkin sekarang balik lagi, nggak tahu mau lihat apa. Ini sebenarnya ucapan seperti ini tidak perlu disampaikan ke masyarakat. Sudah tahu masyarakat kita itu nambeng, meleng, lebih-lebih kaum milenialnya. Begitu ada statement seperti itu ya tambah nggak percaya bahwa COVID ini ada. Iya kan? Nah, begitu terjadi seperti sekarang, ayo coba kita harus tanggung bareng. Seharusnya saat ini seluruh elemen bareng-bareng untuk mengatasi masalah ini. Terutama tokoh ulama yang memang didengarkan ucapannya oleh masyarakat. Ya, tokoh ulama seharusnya paling depan, nggak usah takut sama COVID. Urusan hidup dan mati urusan Allah, kan begitu yang disampaikan Pak Kiai. Yang penting ikhtiar. Kayak sekarang ini anak-anak sebelum berangkat ke warga, saya suruh makan dulu jeruk nipis, ditelen, dan saya bikinin jamu. Ini bagian ikhtiar. Selain itu ya kita pasrahlah sama Yang Maha Kuasa. Dan saya yakin kalau anggota PMB yang ikut membantu masyarakat ini keluar dari hati nuraninya benar-benar ikhlas untuk menolong saudara-saudaranya yang susah, insya Allah aman, insya Allah dilindungi Allah. Artinya walaupun seorang panutan kalau tidak pantas dianut tidak usah diikuti gitu ya. Bukan hanya tidak diikuti tapi harus diingatkan. Pendapat saya, seorang murid dan seorang santri yang baik ketika gurunya melakukan kesalahan harus diingatkan. Itu bentuk dari rasa peduli. Tidak ada, jangan dikait-kaitkan dengan urusan tengka. Karena stigma di masyarakat kalau mengingatkan kiai ataupun guru katanya mengingatkan nggak boleh. Takut yang belet. Itu bahasanya. Takut langka. Langka itu ada tempatnya. Kalau mengingatkan gurunya karena eman dan sayang sama gurunya, itu benar, itu murid yang bertanggung jawab namanya. Oh ya, baru-baru ini kan ada seorang tokoh mengatakan sesuatu yang kontroversial di depan publik. Nah, tanggapan Kak Soleh seperti apa ya, Kak? Kalau tanggapan saya sebagai warga, ya, warga desa yang memang awam, bukan orang yang berilmu, saya agak kecewa. Karena dengan statement itu akhirnya saudara-saudara kita yang muda-muda ini meremehkan ke COVID ini dan tidak mematuhi prokes. Seakan-akan corona itu nggak bahaya gitu loh. Nah, inilah jawabannya, Allah mengirimkan penyakit itu sekarang hingga merata seluruh desa. Ini jawaban dari kelengahan kita warga Madura. Yang ada yang bilang Madura sakti, ada yang bilang juga corona kalau di Madura dizolimi. Macam-macam. Ini kan ucapan yang tidak mendidik. Sehingga Allah benar-benar menurunkan corona itu saat ini. Nah, statement seperti inilah yang seharusnya tidak pantas untuk diucapkan di muka umum. Karena walau bagaimanapun ketika terjadi seperti sekarang, kita semua kena dampaknya. Akibat dari kesadaran masyarakat yang sangat rendah. Tidak mau mematuhi prokes, seakan-akan corona itu tidak ada. Sekarang udah kelimpungan semua. Ya, harapan saya ke depan ya khususnya tokoh-tokoh yang memang dijadikan panutan, baik tokoh apapun,
berikan contoh yang baik kepada kami, pemuda-pemuda desa khususnya. Bukan hanya contoh ucapan. Kalau ucapan itu bukan tidak bisa dijadikan contoh karena tidak wujud, tidak bisa dilihat, tidak bisa ditiru. Halusinasi namanya kalau ucapan. Contoh itu perbuatan dan tindakan nyata. Mengatakan sekarang ayo patuhi prokes dan dia melakukan. Misalnya, ayo kita lakukan kebaikan, dia melakukan, bukan hanya menyuruh. Itu contoh. Kalau ucapan halusinasi, nggak bisa dilihat. Itulah yang terjadi. Saya pikir kita sudah kehilangan sosok teladan di tengah-tengah kita. Kalau di tengah-tengah kita di Kabupaten Bangkalan ada sosok yang bisa benar-benar jadikan panutan seperti dulu, insya Allah satu komando. Urusan vaksin ini juga, kalau tokoh panutan yang ngomong ayo vaksin semua aman, orang akan ngikut. Sekarang udah jalan sendiri-sendiri. Siapa yang bisa menjadi komando di Kabupaten Bangkalan? Ayo vaksin semua, ada yang bisa nggak warga ngikutin? Nggak ada. Kita kehilangan panutan sebenarnya. Takut juga Ya kan? Krisis kepercayaan satu sama lain, tidak saling percaya. Ini kan berbahaya kalau dibiarkan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Soleh. Kita action dulu, turun ke warga. Oke.